Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita akan membaca tafsir dari software Quran Tadabbur miliknya Ustadz Firanda Dirja. Kemarin kita alhamdulillah sudah membaca tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar, dan tafsir Ibnu Katsir. Dan terakhir biasa kalau sebelumnya saya membaca sendiri gitu, emang gitu uratannya. As-Sa'di, Muyassar, terus Ibnu Katsir, kemudian Taisir. Karena tafsir Taisir alhamdulillah saya sudah punya yang juz 30. Nah, ini dia. Ini yang juz 30. Alhamdulillah saya sudah pernah menghatamkan ini. Sangat menarik ini buku kitab Al-Muyassar, Taisir ya, Taisir Ustadz Firanda Dirja. Mohon untuk teman-teman saya ya yang menyimak untuk membeli ini, sangat direkomendasikan ini. Baik, sekarang kita akan baca. Nah, untuk ayat pertamanya, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, beliau di sini belum menafsirkan. Kita coba lihat selanjutnya. Ini berarti di 3 ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyuruh berlindung dengan 3 sifat Allah, yaitu pencipta dan pemelihara manusia, rajanya manusia dan sesembahannya manusia, dari godaan syaitan yang merupakan sumber segala keburukan. Nah, ini ayat keempat. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ya, sebagaimana telah dijelaskan pada tafsir surat Al-Falaq. Belum ya kita ya. Habis ini insyaallah tentang sumpah iblis, yaitu untuk menyesatkan seluruh manusia. Al-Khannas secara bahasa artinya ar-raja, yang selalu kembali. Ar-raja ya, yang selalu kembali, yaitu setan bersembunyi dan menjauh jika manusia mengingat Allah untuk kembali lagi menggoda manusia tatkala sedang lalai. Lihat tafsir Al-Baghawi. Ibnu Qayyim berkata, kita langsung saja. Perhatikanlah hikmah Al-Quran Al-Karim dan keagungannya. Lihatlah bagaimana Al-Quran menyebutkan meminta perlindungan dari syaitan yang disifati dengan al-waswasil khannas, syaitan yang sering bersembunyi dan membisikkan dada manusia. Dan Al-Quran tidak menyatakan meminta perlindungan dan waswas atau bisikan syaitan, agar permohonan perlindungan mencakup dari seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Yang diantara sifat syaitan yang sangat kuat pengaruhnya dan paling luas dampak kerusakannya adalah waswasoh atau bisikan. Karena bisikan itulah awal dari kehendak. Pada asalnya hati dalam kondisi kosong dari keburukan dan maksiat. Lalu syaitan pun membisikkan hati, lalu terpetiklah maksiat dalam benaknya. Lalu syaitan pun menggambarkan manusia itu pada hati tersebut dan membangkitkan angan-angan kosong, lalu menjadikan hati syahwat. Kita lihat ya ini ya. Pada asalnya hati dalam kondisi kosong dari keburukan dan maksiat. Itu asalnya hati ya ternyata ya. Dan setan pun membisikkan hati, lalu terpetiklah keinginan untuk bermaksiat dalam benaknya. Lalu setan pun menggambarkan maksiat itu pada hati tersebut dan membangkitkan angan-angan kosong, lalu menjadikan hati bersyahwat. Lalu setan menghiasinya dan mengindahkannya, lalu menjatuhkannya dalam khayalan-khayalan yang menjadikan jiwanya condong dan tertarik. Maka timbullah iradah, keinginan untuk bermaksiat. Lalu setan terus mendatangkan khayalan dan memberikan angan-angan, menjadikannya bernafsu, membuatnya lupa akan bahayanya. Maka
bermaksiat dan syaitan melipat atau menutupi akibat buruk maksiat. Lalu syaitan menghalanginya dari memandang akibat buruknya. Akhirnya ia tidak melihat kecuali maksiat di hadapannya dan hanya kelezatan bermaksiat. Ia pun lupa semua yang akan muncul akibat manusia. Maka meningkatlah dari irodah keinginan bermaksiat menjadi azam atau tekad yang kuat untuk bermaksiat. Lalu hati pun semakin semangat untuk bermaksiat. Lalu syaitan pun mengirim pasukannya, yaitu orang-orang yang buruk, untuk membantu mencari maksiat tersebut. Bahkan syaitan mengirim tambahan bantuan kepada pasukan tersebut. Jika pasukan tersebut bermalas-malasan, maka syaitan akan memotivasi mereka. Jika tidak semangat, maka syaitan akan menggelisahkan mereka, sebagaimana firman Allah, alam tara anna arsalna sayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maryam ayat 83. Yaitu setan menjadikan mereka gelisah kalau tidak bermaksiat. Setiap kali mereka malas atau berlambat-lambat, maka syaitan menggelisahkan mereka, mengganggu mereka, sehingga syaitan senantiasa mengirim hamba kepada dosa. Bada'iul Fawaid. Kita lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Di antara anak buah iblis adalah syaitan. Godaan syaitan sangat banyak dan bervariasi, di antaranya dan membisikkan keburukan di hati manusia, mulai dari menggambarkan keburukan menjadi indah, menjanjikan bagi keburukan janji-janji palsu, menyemangati manusia untuk melakukannya, menakut-nakuti orang yang hendak melakukan kebaikan, menggambarkan bahwa kebaikan adalah kebaikan, menggambarkan bahwa kebajikan adalah kebaikan, menjadikan manusia tidak bersemangat dan menunda-nunda kebaikan, dan lain-lain. Dan setan selalu kerjaan seperti ini. Lihat tafsir Sa'di halaman 937. Oleh karena itu, Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya setan itu menyusup ke dalam aliran darah. An Sofiyata banati Huyayyin qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azuruhu lailan fahadastuhu summa qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyakallibani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Famaro rajulani minal ansari falamma ra'ayya nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyayyin. Faqala subhanallah ya Rasulullah, qala inna syaitana yajri minal insani majra dami wa inni khashitu ay yakhzifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Ini seperti tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir ya kemarin. Dari Sofiyah bintu Huyayyin, ia berkata, pernah Rasulullah SAW sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjungi di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi SAW lantas mengatakan, pelanlah. Sungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai. Keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3281 dan Muslim nomor 2175. Awalnya mereka berdua tidak suuzon, tetapi bisa jadi setelah beberapa lama suuzon itu muncul dalam diri mereka. Demikianlah pekerjaan setan.
Oleh karena itu Nabi mengatakan, ini istriku Sofia, untuk menghilangkan su'uzon yang akan dilemparkan oleh syaitan. Demikianlah kelakuan syaitan. Dia sering sekali mendikte, terutama masalah su'uzon. Sering terjadi banyak pertikaian perceraian gara-gara salah sangka atau buruk sangka. Suami buruk sangka terhadap istri dan istri buruk sangka terhadap suami. Dan yang paling berperan adalah syaitan. Sebelum su'uzon muncul, asalnya kedua belah pihak masih bisa saling memberikan uzur yang memikirkan kemungkinan yang baik, tetapi syaitan mendiktenya agar mereka memilih kemungkinan yang buruk. Nabi bersabda, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi. Jauhilah bersangka, karena bersangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 6064 dan Muslim nomor 2563. Satu ayat lagi ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang yang dimaksud dengan jin dan manusia pada ayat ini. Tafsiran pertama, kata jin dan manusia tersebut kembali kepada pembisik-pembisik yaitu para penggoda yang tersebut pada ayat keempat, bahwasanya yang membisik-bisik ada dari golongan jin dan ada pula dari golongan manusia. Manusia berbicara langsung, sedangkan jin masuk ke dalam dada kadang tanpa disadari. Karena syaitan bisa dari kalangan jin dan manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ya'dhuhum ila ba'din zukhrufa al-qawli urura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Tafsiran kedua, kata jin dan manusia disebut kembali kepada yang dibisikkan, yang digoda, sebagaimana pada ayat kelima. Namun pada ayat kelima tersebut yang disebutkan hanya manusia yang digoda, karena kebanyakan yang digoda adalah manusia, tetapi yang dimaksudkan adalah keduanya karena jin dan manusia sama-sama mendapat kebebanan syariat. Sebagaimana manusia dibisikkan oleh manusia yang buruk, maka jin yang baik juga dibisikkan atau digoda oleh jin yang buruk. Itulah syaitan. Ini juga menjelaskan perbedaan antara iblis, syaitan, dan jin. Jin lebih umum mencakup iblis, jin yang baik, dan jin yang jahat. Jadi ya, jin itu mencakup iblis, jin yang baik, dan jin yang jahat. Hanya iblislah yang diberi umur panjang oleh Allah untuk menggoda manusia, tidak mati hingga hari kiamat. Adapun jin yang lain tidaklah demikian. Adapun syaitan, maka itu adalah sifat. Syaitan adalah sifatnya yang buruk. Jin yang buruk disebut syaitan, dan demikian juga manusia yang buruk juga disebut syaitan. Demikian pembacaan dari tafsir Taisir di software Quran Tadabbur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.